saya, yaitu Michelle Tai, dan ada Jessie Valencia, ada Desmond Lim, ada Wilfie Caroline, dan Novita. Flower of Service. Jadi Flower of Service itu konsep yang menggambarkan produk utama perusahaan jasa yang dikelilingin oleh jasa tambahan. Jadi kayak supplementary services yang digambarkan seperti bunga, di mana walaupun core product perusahaan yaitu kayak digambarkan dengan inti bunga bagus, tapi saat jasa tambahan yang diberikan yang digambarkan dengan kelopak itu tidak bagus, maka keseluruhan akan terlihat tidak indah. Yaitu ada developing service products, core and supplementary elements. So, developing service product itu mengintegrasi 3 value, yaitu yang pertama yaitu core product. So, komponen utama, benefits, solusi yang dicari konsumen dari usaha tersebut, yaitu contohnya kayak jasa transportasi, jasa kesehatan, dan lain-lainnya. Jadi, dan kedua ada supplementary product, yaitu variasi dari servis atau jasa aktivitas lain yang berhubungan. Jadi servis ini itu menambah atau mendukung core product itu. Jadi memfasilitas, meningkatkan value kepada customer. Nah, dengan menambahkan supplementary elemen dapat meningkatkan value dan juga harga yang ditawarkan bisa lebih mahal. Nah, contohnya kayak mengecek pesanan atau tracking JNE via WhatsApp gitu. Nah, ketiga itu ada delivery process. So, komponen ketiga ini merupakan konsep dalam mendesain jasa, di mana ia fokus pada penyampaian core dan supplementary product. Perkenalkan, nama saya Wilfie Caroline, NPM 1941083. Saya akan menjelaskan PPT slide keempat, slide kelima, dan slide keenam. Developing Service Product. Developing Service Product ini memiliki 3 value. Yang pertama itu ada core product. Core product ini adalah komponen utama atau solusi yang dicari konsumen dari usaha tersebut. Misalnya jasa transportasi dan jasa kesehatan. Nah, yang kedua itu ada supplementary product. Supplementary product ini adalah variasi dari service atau jasa aktivitas lain yang berhubungan. Service ini menambahkan atau mendukung core product, memfasilitasi, meningkatkan value kepada customer. Dengan menambahkan supplementary element, dapat meningkatkan value dan juga harga yang ditawarkan bisa lebih mahal. Misalnya, mengecek pesanan atau tracking JNE via website. Nah, yang ketiga ini adalah delivery process. Delivery process ini merupakan konsep dalam mendesain jasa, di mana ia fokus pada penyampaian core dan supplementary product. Nah, selanjutnya distribusi. Distribusi adalah jalur atau rute yang ditentukan oleh perusahaan untuk menyalurkan barang atau layanannya kepada pelanggan. Jalur atau rute tersebut dapat berupa interaksi langsung antara perusahaan dengan pelanggan atau dapat juga mencakup beberapa perantara yang saling berhubungan, seperti grosir, distributor, pengecer, dan lain-lainnya. Oleh karena itu, saluran distribusi juga dapat disebut sebagai seperangkat perantara yang saling bergantung yang membantu suatu produk atau layanan tersedia siap untuk dikonsumsi atau digunakan oleh pelanggannya atau konsumennya. Fungsi saluran distribusi. Yang pertama itu ada informasi. Informasi ini berupa mengumpulkan dan mendistribusikan riset pasar dan informasi-informasi penting tentang konsumen dan pesaing untuk perencanaan dan keputusan pemasaran. Nah, yang kedua ini ada promosi, yaitu mengembangkan dan menyebarkan komunikasi tentang penawaran. Yang ketiga, penghubung, menemukan dan berkomunikasi dengan calon pembeli. Yang keempat ini adalah penyesuaian, menyesuaikan penawaran agar sesuai dengan kebutuhan pembeli, termasuk penilaian, perakitan, dan pengemasan. Yang kelima, negosiasi, mencapai kesepakatan tentang harga dan ketentuan-ketentuan penawaran lainnya. Yang keenam, distribusi fisik, mengangkut dan menyimpan barang dari produsen ke perantara hingga ke konsumen. Yang ketujuh, pembiayaan, memperoleh dan menggunakan dana untuk biaya-biaya yang berkaitan dengan saluran distribusi. Yang ke-8, mengambil risiko, menanggung risiko-risiko komersial yang berhubungan dengan saluran distribusi. Saya Novita. Nah, kali ini saya menjelaskan mengenai yang pertama itu ada bagian dari Flower of Service. Nah, Flower of Service ini terdiri dari 7 kelopak bunga, di mana inti bunganya itu disebut core product atau perusahaan yang sedang kita pilih. 7 kelopak bunga itu terdiri yang pertama dari information, kedua ada order tracking,
ketiga ada hospitality, yang keempat ada billing and payment, yang kelima ada safekeeping, yang keenam ada consultation, dan yang ketujuh ada acceptance. Nah, kedua ini ada biodata ayam goreng bubble. Ayam goreng bubble merupakan usaha mikro kecil menengah yang terletak di perumahan Taman Kota Mas, Blok BLV nomor 7. Nah, UMKM ayam goreng bubble ini menjual berbagai menu dan yang paling populer itu adalah ayam goreng bubble sendiri. Bubble sendiri berasal dari singkatan Bangka Belitung, di mana pemiliknya sendiri berasal dari Bangka Belitung. Bisa dilihat gambar lokasi ayam goreng bubble ini. Nah, di sini ada logo dari ayam goreng bubble. Selanjutnya bagian information. Untuk mendapatkan nilai yang diinginkan oleh pelanggan akan jasa atau usaha yang ditawarkan, UMKM ayam goreng bubble menyediakan layanan promosi melalui berbagai media sosial seperti ada Instagram, ada WhatsApp, ada Facebook, serta layanan telepon biasa. Penyampaian informasi yang biasa diupload melalui media sosial itu biasanya berupa informasi berupa promosi menu makanan, promosi harga menu makanan, serta menu makanan yang sedang promo dan penawaran lainnya. Bisa dilihat untuk Instagramnya itu ada di @ayamgorengbubble19, sedangkan nomor WhatsAppnya bisa dihubungi 0812 66 68 611 dan di Facebooknya ayam goreng bubble. Selanjutnya bagian flower of service, order taking. Saat pelanggan siap untuk membeli, maka proses penerimaan order harus dapat dilakukan dengan sopan, cepat, akurat, dan tepat, sehingga pelanggan tidak menghabiskan waktu dan mengeluarkan usaha yang tidak perlu untuk mendapatkan jasa perusahaan. Dengan penggunaan teknologi, order menjadi lebih cepat dan meminimalisasi usaha yang tidak perlu bagi kedua belah pihak. Contohnya seperti gambar di samping, kita dapat memesan ayam goreng bubble melalui WhatsApp sehingga kita tidak perlu mengantri atau pergi langsung ke tempatnya. Apalagi masa pandemi COVID-19 yang sedang berlangsung ini, kita tinggal menghubungi pemilik dari ayam goreng bubble dan memesan menu makanan yang kita inginkan dan akan diantar oleh pemiliknya. Sekian penjelasan dari saya dan akan dilanjutkan oleh Desmond. Terima kasih. Ya, bentuk flower of service lainnya yaitu hospitality yang menjelaskan bagaimana bentuk keramahan dalam pelayanan jasa yang diberikan oleh pihak UMKM atau perusahaan jasa kepada pelanggannya. Bentuk hospitality yang diberikan oleh UMKM ini yaitu pelayanan memesan makanan yang cukup baik, kemudian pelayanan tempat parkir yang cukup aman, dan keramahan yang diberikan oleh karyawan usaha UMKM ini ataupun dari pemilik usaha UMKM ayam goreng bubble ini, sehingga pelanggan merasa cukup nyaman dan senang dalam berbelanja di UMKM ini. Kemudian payment and billing. Bill ini yang diberikan oleh UMKM ayam goreng bubble cukup baik karena sudah jelas di billnya juga cukup akurat, serta tingkat kesalahan datanya juga cukup kecil karena sesuai dengan orderan dari pelanggan. Kemudian total tagihan yang diberikan juga akurat, sehingga pelanggan juga tidak ada konflik saat membayar tagihannya. Kemudian payment yang berada di UMKM ini cukup baik dan udah mendukung elektronik karena bisa menggunakan mobile banking, kemudian bisa menggunakan GoPay atau OVO. Kemudian untuk pelayanan payment sederhana bisa menggunakan uang tunai. Kemudian safekeeping yang diberikan oleh UMKM ayam goreng bubble ini juga cukup baik karena dia menyediakan fasilitas tempat parkir yang cukup luas dan aman. Kemudian safekeeping lainnya adalah letak UMKM ini tidak jauh dari pos security. Jadi keamanan yang diberikan oleh UMKM ini sangat baik dan cukup aman. Kemudian dalam mendukung protokol kesehatan penanggulangan COVID-19,
UMKM ini udah menyediakan keran air untuk mencuci tangan dan meja-meja yang berada di UMKM ini juga udah disusun sedemikian rupa supaya berjarak dan pelanggan satu sama lain tidak bisa cukup berdekatan. Kemudian flowchart dari sistem transaksi di UMKM Ayam Goreng Bubble. Flowchartnya dimulai dari start, kemudian pembelian makanan di Ayam Goreng Bubble. Kemudian di sini ada pemesanan. Pemesanan ini ada dua pilihan, yaitu secara langsung atau secara tidak langsung. Jika pemesanan dilakukan secara langsung, yaitu bisa dilakukan di kasir. Kemudian jika secara tidak langsung, maka pemesanan dilakukan via Grab atau WA atau GoFood melalui aplikasi. Kemudian dari dua pilihan ini digabungkan lagi flow-nya, yaitu pemesanan diberikan kepada pihak kasir atau admin. Kemudian setelah ini diteruskan untuk pemesanan kepada koki untuk disiapkan hidangannya. Kemudian koki menyiapkan pesanan dari customer untuk dihidangkan. Nah, kemudian pesanan dihidangkan kepada customer. Nah, di sini ada dua pilihan juga, yaitu pesanan diantar ke meja makan customer secara langsung, itu untuk pemesanan secara langsung, atau pesanan diantar ke rumah customer via kurir dari UMKM atau via ojek online yang menggunakan aplikasi GoFood atau Grab. Kemudian flow-nya digabungkan lagi untuk pembayaran, dan di pembayaran ini sendiri ada terbagi lagi menjadi dua, yaitu pembayaran secara tunai menggunakan uang fisik atau uang tunai, atau pembayaran secara digital menggunakan electronic money atau transfer bank via bank BCA. Nah, di sini juga bisa menggunakan OVO atau GoPay. Setelah itu transaksi selesai. Ini untuk flowchart-nya. Kemudian untuk activity diagram yang ada di UMKM Ayam Goreng Bubble ini dimulai terdapat 4 pelaku, yaitu customer, kasir atau admin Ayam Goreng Bubble, kemudian koki Ayam Goreng Bubble, dan yang terakhir adalah kurir atau ojek online. Dimulai dari customer, yaitu memesan makanan. Pemesanan ini bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu pemesanan secara langsung atau online via WhatsApp atau Grab atau GoFood. Kemudian dari dua pemesanan ini, sistem pemesanan ini akan diteruskan kepada kasir atau admin dari Ayam Goreng Bubble, yaitu menerima dan meneruskan pesanan kepada koki. Nah, kemudian pemesanan dilanjutkan kepada koki, yaitu koki menyiapkan pemesanan dari pelanggan. Kemudian jika koki sudah selesai menyiapkan pesanannya, kemudian akan dilanjutkan kepada kasir atau admin Ayam Goreng Bubble untuk disajikan. Penyajiannya ini ada dua cara, yaitu penyajian secara langsung untuk pesanan di tempat dan penyajian yang dibungkus untuk pemesanan secara online. Nah, di penyajian langsung ini makanan akan dihidangkan kepada pelanggan langsung ke meja makan yang pelanggan duduki. Kemudian untuk pemesanan secara online akan diantarkan kepada pelanggan ke alamat pengantaran yang sudah diberikan. Ini dilakukan oleh kurir atau ojek online untuk pengantaran ke alamat pelanggan. Kemudian setelah mengantar hidangan, dilanjutkan dengan pembayaran. Nah, pada sistem pembayaran ini ada dua cara, yaitu pembayaran secara tunai dan pembayaran menggunakan electronic money, yaitu OVO atau GoPay, atau menggunakan transfer via bank BCA. Kemudian setelah melakukan pembayaran, customer bisa menikmati hidangan, dan setelah menikmati hidangan, customer bisa pulang ke tempat masing-masing dan selesai. Yang kedua itu adalah konsultasi. Konsultasi ini artinya nasihat dari sumber-sumber terpercaya sebagai tanggapan dari permintaan konsumen. Contoh bentuk konsultasi pada saat kita berkunjung ke UMKM Ayam Goreng Bubble. Saat kita meminta rekomendasi menu yang paling diminati pelanggan lain,
atau disebut dengan bestseller foodnya, atau mungkin konsultasi mengenai cita rasa makanannya, terlalu pedas, terlalu asin, atau sebagainya. Dan yang terakhir tuh adalah exceptions, adalah hal-hal yang terjadi di luar proses rutin perusahaan, seperti permintaan pelanggan yang khusus, keluhan, dan pemecahan masalah yang mungkin terjadi saat proses penyampaian jasa terjadi. Contohnya mungkin ada pemesanan di luar menu yang disediakan oleh UMKM ayam bubble, mungkin pemesanan untuk paket acara pernikahan, ulang tahun, atau pemesanan catering untuk kantoran. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata.